Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan materi kita tentang latihan soal percepatan, perpindahan, part 2. Masih berhubungan dengan grafik GLB. Seperti biasa, ini soalnya saya ambilkan yang selevel SBMPTN sehingga bisa digunakan untuk latihan ya, menyiapkan untuk masuk perguruan tinggi negeri atau juga bisa digunakan untuk latihan kenaikan kelas. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mulai, silahkan Anda subscribe channel kami, Litera Saintia, sehingga nanti kalau ada upload materi, teman-teman bisa belajar lebih banyak materi lagi ya. Oke, ini adalah soalnya. Oke, yang pertama, perhatikan grafik di samping, di mana grafik ini menunjukkan hubungan antara jarak yang ditempuh, jadi ini adalah jarak yang ditempuh ya, dan waktu T, untuk sebuah benda yang bergerak dalam suatu garis lurus. Manakah pernyataan yang salah? Ingat, dalam benda yang bergerak lurus, gerak lurus nih, gerak lurus, maka jarak sama dengan perpindahan, gitu kan? Kalau dia satu kali bergerak gitu maksudnya, dari titik sini sampai titik sini maksudnya. Ini titik A, ini titik B gitu kan. Jadi perpindahannya atau jaraknya itu sebesar S itu sama ya. Nah, Anda disuruh mencari manakah pernyataan yang salah. Nah, berarti Anda disuruh untuk mengevaluasi grafik X di sini terhadap T. Yang pertama kita cek dulu. Kecepatan benda adalah min 4/5 cm per sekon. Nah, untuk ngecek ini pertama mudah sekali. Yang pertama adalah Anda harus hitung dulu. Kecepatan itu apa sih rumusnya? Kecepatan itu adalah delta X dibagi dengan delta T. Pertama ini. Nah, berarti Anda harus mencari nih. Gimana caranya? Oke, kita hitung dulu. X1 di mana? X1 itu di sini. Sorry, T1 dulu. T1 di mana? T1 di sini. Ganti warna deh. Warna ini. T1 di sini. T1 di situ berapa? 0. Ketika T1 sama dengan 0, X1-nya berapa? X1-nya adalah 4 cm. Kemudian cari T2. T2 di mana? Misalkan di sini. Berapa? 5 detik. Saat 5 detik, X2-nya berapa? X2-nya adalah 0 cm. Ya, berarti gampang dong. Berarti kecepatan itu adalah delta X per delta T. Berarti apa? X2 dikurang X1 dibagi dengan T2 dikurang T1. X2-nya berapa? 0 dikurang 4 dibagi 5 dikurang 0. Berarti adalah min 4/5 cm per sekon. Jadi yang min 4/5 cm per sekon itu benar. Berarti dia kecepatannya negatif karena kan turun nih. Berarti ini benar. Berarti opsi A ini benar. Yang ditanya mana yang salah kan gitu. Clear ya? Clear. Sekarang yang B. Percepatan benda sama dengan konstan. Hati-hati. Ini adalah grafik perpindahan terhadap waktu atau jarak terhadap waktu lah untuk garis lurus. Anda lihat, ini itu adalah linear. Nah, ingat, ini adalah jarak terhadap waktu atau perpindahan terhadap waktu. Maka gradiennya itu adalah kecepatan. Karena jarak terhadap waktunya linear, maka gradien kecepatannya ini adalah menjadi konstan. Sehingga kita bisa simpulkan ketika relasi antara X terhadap T ini adalah linear, maka kecepatannya yang konstan. Ketika kecepatan konstan, maka percepatannya harus sama dengan 0. Jadi yang kedua ini apa? Percepatan benda sama dengan konstan. Salah. Kenapa? Karena yang konstan itu kecepatannya. Ya, jadi kalau ini linear, X terhadap T linear, maka yang konstan itu adalah kecepatannya. Jadi kecepatannya itu grafiknya, ini V, ini T, dia konstan seperti ini. Karena gradien dari kemiringan dari perpindahan terhadap waktu adalah kecepatan kan? Berarti kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, maka percepatannya adalah 0. Ya, kecepatan konstan, percepatannya 0. Hati-hati. Nanti kalau saya balik, maksudnya dibalik itu kayak gini. Jadi kalau misalkan kecepatannya yang linear gimana? Nah kan kecepatannya yang linear seperti ini. Berarti kecepatannya linear kan? Nah, karena kecepatan linear, maka gradien dari kecepatan itu adalah percepatan. Sehingga percepatannya yang konstan. Nah, harus hati-hati.
Kalau ini adalah X, ini adalah T. X terhadap T-nya linear, maka gradien dari X terhadap T itu adalah kecepatan, maka kecepatannya yang konstan. Karena kecepatannya konstan, maka percepatannya 0. Ya. Kalau ini V, ini T, misalkan V-nya yang linear, berarti gradien dari kecepatan adalah percepatan, maka kasus ini adalah percepatannya yang konstan. Jadi hati-hati, kamu harus perhatikan apa terhadap apa dulu. Kalau X terhadap T, gradiennya adalah kecepatan, V terhadap T, gradiennya adalah percepatan. Berarti yang B salah. Harusnya percepatannya sama dengan 0. Yes. Nah, sekarang yang C. Dalam selang waktu 2,5 sekon, benda menempuh jarak 2 cm. Ya, ini kan grafik GLB ya. Ya gampang dong, berarti S sama dengan V dikali T. V-nya tadi dapat berapa? Min 4/5. Ingat, yang ditanya adalah jarak. Kalau jarak, maka V-nya itu ya nggak usah pakai negatif gitu kan. Kalau kamu tulis negatif juga boleh deh gini. Dikali T. T-nya berapa? 2. Kayak gini ya. Sorry, T-nya 2,5. Ya, berarti jaraknya berapa? 2,5 dikali 4 dibagi 5. Berapa tuh? 2 cm. Nah, tapi karena S ini itu adalah jarak, dan jarak itu selalu bernilai mutlak, maka ini tidak boleh min 2 cm, itu nggak boleh. Berarti ini harus 2 cm. Berarti ini juga benar. Sekarang yang di kecepatan benda pada saat T 4 sekon adalah min 4/5 cm per sekon. Ya ingat, tadi kan ini kecepatannya konstan. Karena kecepatannya konstan, maka dia mau dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 juga konstan. Berarti berapa? Min 4/5 cm per sekon. Ini benar, ini benar, ini benar, ini salah. Berarti yang salah ini. Gampang, hati-hati ya. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, hati-hati. Kata kuncinya adalah jarak itu harga mutlak, jadi selalu positif. Kalau kecepatan, dia itu vektor, jadi ada tanda plus minusnya. Oke, sip. Oke, jika yang belum subscribe, silahkan saya ingatkan untuk subscribe supaya nanti bisa belajar lebih banyak materi tentang fisika dan matematika. Terima kasih.